Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan perbincangan bersama Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Pak Solikin, sektor apa saja nih Pak yang mendapatkan insentif likuiditas makroprudensial Bank Indonesia? Seperti apa ruang lingkup pemberian insentif ini Pak? Oke, jadi gini, dalam penerapan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM ini ada dua dimensi yang kita harus perhatikan. Pertama terkait dengan penajaman dari insentif itu, dan yang kedua terkait dengan peningkatan besarannya. Nah, kalau kita melihat dari penajaman insentif likuiditas ini insentif ini diberikan kepada bank-bank penyalur kredit atau pembiayaan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki daya ungkit lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Termasuk dalam hal ini adalah untuk yang memiliki value added ya, dan juga backward and forward linkage sektoral yang tinggi, dan juga untuk mendukung ketahanan pangan. Sektor-sektor tersebut ya, kalau kita lihat tadi juga dan disampaikan oleh di dalam prelude tadi, hilirisasi ini baik yang terkait dengan minerba, yaitu terutama mineral strategik seperti nikel, timah, tembaga, bauksit ya, juga non minerba yaitu pertanian, peternakan dan juga perikanan. Kemudian sektor perumahan di sini termasuk perumahan rakyat dan juga pariwisata, dan juga sektor-sektor inklusif, termasuk di sini adalah tidak hanya UMKM tapi juga terkait dengan KUR dan juga yang ultra mikro gitu ya. Dan ini tentunya yang tidak ketinggalan adalah sektor-sektor terkait dengan ekonomi dan keuangan hijau. Kalau kita lihat ya sebelumnya itu Mbak Mercy, selama ini kita kenal pada masa pandemi ini kita memberikan insentif kepada sektor-sektor prioritas ya, subsektor ada sekitar 46 subsektor. Dan ini memang kalau kita lihat setelah kita evaluasi, mereka umumnya sudah membaik ya, baik dari sisi kinerja maupun dari dukungan pembiayaan. Nah, dalam konteks ini untuk kita terus masuk ke tahap yang berikutnya, kita ingin memberikan daya ungkit untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Makanya tadi kita refocusing, kita penguatan dari sektor-sektor itu. Kalau kita lihat tadi dari sisi besar insentif yang diberikan untuk sektor-sektor hilirisasi, perumahan dan pariwisata ini ditetapkan menjadi maksimal 2%. Ya, yang kalau sebelumnya 1,5%, jadi ini meningkat menjadi 2%. Kemudian kalau kita melihat ini dari sisi peningkatannya, yaitu untuk inklusif yang sebelumnya itu 1%, ini kita tingkatkan menjadi 1,5% ya. Dan juga di sini sebagai catatan ini juga 0,5% ini untuk penyaluran kredit ultra mikro gitu. Dan yang ketiga terkait dengan untuk pembiayaan ekonomi hijau ya, pembiayaan hijau ini kita tingkatkan dari 0,3% menjadi paling besar 0,5%. Jadi ada peningkatan dari besaran yang sebelumnya itu 2,8% menjadi 4%. Ini adalah esensi yang kedua dari penerapan kebijakan itu, dan ini tentunya nanti akan bisa diterapkan dengan pengurangan giro bank di Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan GWM ya, giro wajib bank minimum yang saat ini ditetapkan 9%, dan ini tentunya pemenuhan insentif itu bisa maksimal 4, ini bisa mengurangi pemenuhan giro wajib itu tentunya dengan kapasitas masing-masing bank yang berbeda. Demikian Mbak Mercy. Baik, ada banyak likuiditas pada sektor-sektor yang tadi Bapak sebutkan Pak. Nah, apakah sudah ada asesmen dari Bank Indonesia terkait dengan dampak pemberian insentif ini terhadap pertumbuhan kredit Pak? Iya, jadi begini, kalau kita lihat ya, kebijakan ini berupa pemberian insentif. Jadi ini tentunya akan memberikan ruang atau kapasitas pemberian kredit yang semakin besar. Karena tadi kita sampaikan kalau dari evaluasi kami ya, dengan insentif yang lama pemberian kepada 46 subsektor yang sebelumnya, yaitu total besar insentif itu sudah mencapai 108,4 triliun rupiah. Jadi ini memberikan suatu ruang yang dimanfaatkan oleh bank untuk penyaluran kredit perbankan, dan itu juga tentunya akan membedakan pertumbuhan kredit manakala dia memanfaatkan insentif itu karena dia mempunyai kapasitas yang lebih besar. Nah, dengan penerapan KLM ini yang dari rasionya tadi 2,8% menjadi 4%, ini tentunya kapasitas itu akan lebih besar lagi gitu. Karena kita hitung-hitung gitu ya, kita berdasarkan simulasi kami, ini ruang pemberian insentif itu bisa memberikan kelonggaran likuiditas sebesar mencapai 158,6 triliun rupiah gitu. Jadi ada peningkatan, ada tambahan kelonggaran sebesar
50 triliun rupiah. Jadi ini Oke. manakala ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh perbankan dan juga oleh dunia usaha, tentunya ini adalah hal yang positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita melalui peningkatan intermediasi, sehingga bisa, kalau dari perakiraan Bank Indonesia, kalau kita dengan memperhatikan kondisi saat ini, kemudian respon-respon yang kita sampaikan, maupun juga kita melihat sinergi kita dengan pemerintah dan instansi terkait, dan juga optimisme dari sektor-sektor pelaku usaha, ini tentunya angka yang diperhatikan oleh Bank Indonesia saat ini 9-11% ini visible untuk dicapai di akhir tahun. Targetnya 9-11% ya Pak, pertumbuhan kredit di akhir tahun 2023. Nah bagaimana Pak Bank Indonesia memastikan bahwa implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini berjalan optimal dan tadi ada dana tambahan sekitar 50 triliun ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menyalurkan kredit? Ya tentunya dalam waktu yang memang sudah paralel ya kita melakukan komunikasi dan juga sosialisasi kepada perbankan, pelaku usaha dan juga masyarakat secara umum mengenai esensi dari kebijakan ini dan juga manfaatnya. Untuk implementasi pengaturan pelaksanaan oleh bank, saat ini kami juga sedang menyusun peraturannya dan segera akan kami sosialisasikan kepada perbankan dan juga otoritas terkait. Nah, yang paling esensial di sini adalah tentunya memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dan juga instansi terkait, karena kita melihat seperti OJK yang juga memiliki peraturan-peraturan, terutama ini memang kita ingin meyakinkan bahwasanya ruang yang kita berikan untuk pemanfaatan dari sisi stimulus, sisi supply, ini bisa dioptimalkan untuk dari sisi yang satu, sisi yang lain adalah memfasilitasi atau mendorong sisi permintaan. Jadi ini tentunya koordinasi ini penting karena ruang atau fasilitasi dari insentif itu tentunya dia tidak akan optimal termanfaatkan apabila dari si permintaan kreditnya ini tidak optimal. Nah, makanya ini harus didorong melalui koordinasi sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan juga instansi terkait atau lembaga terkait. Jadi dari sisi penawaran dibuka ruangnya, sementara koordinasi diperkuat untuk memberikan stimulus lebih dari sisi permintaan. Nah, dari sinilah kita bisa sama-sama jalan untuk mendorong intermediasi dan juga perekonomian yang lebih sustainable ke depan. Baik, Pak Solikin M. Juhro, terima kasih untuk insight-nya kepada Metro TV sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selamat kembali beraktivitas. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.